Shalom, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran Sekolah Sabat versi Tingkan Media. Terima kasih kepada penonton dan pendengar Tingkan Media untuk kebersamaan Anda di dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Kita sudah masuk pada sabat ini di pelajaran yang ke-9 dengan tajuk Tanda Perjanjian. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-16, firman Tuhan adalah seperti berikut. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Sebelum kita teruskan, saya mengajak para pendengar, penonton untuk bersama kami di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, hadirlah bersama dengan kami. Isikan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mengulas kembali pembelajaran dan intipati Sekolah Sabat ini, maka kami dapat mengerti dan berguna dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kembali saya menyebutkan tajuknya Tanda Perjanjian. Dan ayat hafalannya telah saya bacakan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-16. Pelajaran Sekolah Sabat kita menyatakan bahwa hari Sabat, hari yang ke-7 itu seperti dipakukan pada suatu papan yang gunanya adalah untuk dipraktikkan secara berterusan, turun-temurun, malah dia menjadi satu intipati daripada perjanjian Tuhan kepada manusia. Kita akan kupas satu persatu perkara ini di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini. Untuk pelajaran yang pertama atau intipati yang pertama, saya ingin mengajukan soalan ini kepada sahabat saya, Elden Norsa. Di dalam tajuk ini katakan asal-usul. Lalu saya katakan begini saja. Sejak bila sebenarnya Sabat ini telah dipraktikkan oleh manusia ataupun oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Oke, terima kasih Elder. Oke, selamat bertemu kembali. Merespon kepada persoalan yang Elder kemukakan tadi, saya ingin membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga. Saya bacakannya. Kejadian 2 ayat yang kedua dan ketiga. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kerana pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saya bacakan satu ayat lagi. Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11 berbunyi. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jelas daripada 2 ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Selepas 6 hari, Allah dengan sempurna menyelesaikan segala pekerjaan penciptaannya. Pada hari ke-7, Allah pencipta berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti, kemudian Allah memberkati hari ke-7 dan Allah menguduskan hari ke-7. Bermaksud Sabat bermula sebaris
dengan minggu penciptaan. Semestinya segala ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Dan keadaan yang amat baik itu dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan adanya Sabat. Kalau ada yang mendakwa bahwa Sabat itu hanya untuk bangsa tertentu, untuk bangsa ini saja Sabat itu. Ingat, pada mula pertama, belum ada pengenalan manusia berdasarkan bangsa. Iya. Adam dan Hawa belum ada bangsanya. Bangsanya apa? Nah, sebab dalam Markus 2 ayat 27, kan dikata apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan manusia itu, siapa saja manusia itu. Tidak kira bangsa apa. Tidak kira siapa kamu. Tidak kira siapa saya. Berkat hari Sabat itu adalah untuk kita semua. Kenapa Tuhan sendiri berhenti pada hari Sabat? Kenapa Tuhan berehat? Dia penat? Oke. Penatkah Tuhan itu? Apa tujuannya? Nah, pelajaran sekolah Sabat kita memberi penerangan bahwa Tuhan berhenti, Tuhan berehat pada hari ketujuh adalah untuk memberikan contoh, teladan kepada manusia. Yaitu, manusia juga perlu bekerja selama 6 hari. Dan harus berhenti pada hari ketujuh. Pendek kata, Tuhan mengundang ciptaannya bersahabat dan menjalin hubungan yang rapat dengannya dalam keadaan istirahat. Karena Dia adalah pencipta mereka. Dan persahabatan, persekutuan dengan Tuhan pada hari Sabat itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Walaupun manusia telah jatuh dalam dosa. Sabat menjadi titik tertinggi kehidupan seseorang dengan penciptanya. Bagaimana Sabat itu setiap minggu tanpa gagal tetap ada. Manusia berdosa ataupun bagaimana keadaannya, setiap minggu kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui hari Sabat. Tidak pernah gagal hadir. Kembali kepada Elda. Terima kasih. Sudah jelas lagi bersulu penjelasannya tentang asal-usul. Jadi saya mengambil satu kepastian bahwa pada Sabat yang pertama di Taman Eden, Adam, Hawa, dan Tuhan menguduskan Sabat. Ya, Wen. Jadi untuk seterusnya kita melihat kepada pelajaran kita nih, sepanjang masa selepas manusia jatuh ke dalam dosa, peraturan Tuhan malah tentang Sabat ini diajarkan secara lisan. Sehinggalah waktu mereka sampai di Sinai, barulah Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung dan menerima loh batu yang berisi perjanjian Tuhan, dan salah satunya adalah hari Sabat. Saudara Owen, mengapa Tuhan sebelum Sinai tidak menuliskan? Dan kenapa di Sinai Tuhan menuliskan Sabat ini? Ada jawaban dari Owen, kita persilakan. Yalah, terima kasih. Jadi saya terus masuk kepada pelajaran kita yang seterusnya, yaitu pelajaran hari Isnin, Sabat sebelum Sinai. Nah, jika kita pelajari ataupun selidiki isi daripada cerita ini, ia mengenai manah, ataupun kalau dalam Alkitab menjelaskan manah itu ialah satu makanan daripada syurga yang Tuhan berikan kepada
bangsa Israel yang baru saja keluar daripada tanah Mesir. Ya. Dan daripada peristiwa itu dijelaskan ada 3 plot penting yang kita boleh dapat dalam cerita itu. Yang pertama ialah ketika Tuhan memberikan mana, Tuhan menyuruh bahwa hanya sebanyak yang perlu untuk sehari. Tetapi pada hari yang ke-6, 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Maksudnya, hari-hari biasa mereka boleh ambil mana yang Tuhan berikan pada setiap pagi itu seberapa banyak yang mereka perlu. Tetapi pada hari yang ke-6 dikatakan ambil 2 kali lipat. Pada hari yang ke-6. Oke. Poin yang kedua yang kita dapat daripada cerita itu ialah tidak ada mana yang diberikan pada hari Sabat. Tiada makanan pada hari Sabat yang disediakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga ialah bahagian tambahan yang diperlukan untuk hari Sabat yang dikumpulkan pada hari ke-6 tidak rosak. Sementara mana tambahan yang dikumpul pada hari lain rosak. Ini adalah satu perkara yang mukjizat ataupun satu ajaib. Karena ada satu hari makanan lebihan yang dikumpul tidak akan rosak. Yaitu makanan yang dikumpul pada hari ke-6 boleh tahan sampai hari yang ke-7. Dan hari 7 itu adalah hari Sabat. Nah, apa yang kita boleh dapat di sini? Yang Tuhan ingin jelaskan di sini kepada bangsa Israel. Bahwa pada hari ke-7 itu ialah hari Sabat. Hari perhentian. Dan ini membawa kita merujuk kembali apa yang sudah Elder Nosa jelaskan mengenai hari penciptaan. Tuhan mahu kita ingat, bangsa Israel ingat pada ketika itu, dan juga kepada kita ingat bahwa pada hari ke-7 Tuhan menguduskan hari Sabat. Dan ini berlaku sebelum peristiwa Tuhan memberikan ke-10 hukum di Gunung Sinai. Kembali kepada persoalan Elder. Kenapa di Gunung Sinai sudah Tuhan sediakan ataupun diberikan hukum Sabat itu secara bertulis, berbanding sebelum ini secara lisan? Elder, saya percaya Tuhan memberi secara lisan kepada bangsanya, umatnya, dengan harapan mereka ingat hukum Tuhan itu. Ingat hari Sabat. Tapi apa yang berlaku kepada bangsa Israel? Selama mereka di Mesir, mereka sudah lupa Sabat itu. Ingatan mereka mengenai hari Sabat makin pudar. Dan saya percaya rencana Tuhan di Gunung Sinai dengan memberikan ataupun menulis ingatan mengenai 10 hukum, termasuklah hari Sabat itu, supaya umatnya lebih jelas, lebih ingat. Macam kita juga, lagi banyak kita membaca, kita tulis, itu lebih mudah kita ingat. Dan saya percaya rencana Tuhan untuk hukum 10 yang Tuhan berikan di Gunung Sinai supaya kita ingat hukum 10 itu. Ya. Terima kasih Saudara Alwin. Memang 400 tahun di dalam perbudakan. 40 Dan di tahun. 400 tahun berada di perbudakan Mesir. di Mesir. Oh iya. Ya kan? Jadi sepanjang masa itu mereka dipaksa kerja dan tentu sekali tidak ada masa rehat walaupun hari Sabat. Dan itu menyebabkan amalan bangsa itu turut sama pudar mengikut masanya. Dan memang sungguh luar biasa cara Tuhan. Di mana sementara membawa keluar bangsa itu dari Mesir menuju tanah Kanaan, setiap hari dalam kehidupan mereka adalah belajar untuk mentaati hari Sabat. Dengan cara apa? Yang paling mereka senang untuk ingat, yaitu dengan makanan tadi. Mana itu setiap minggu, tiap-tiap hari, kau boleh pungut berapa banyak kamu mau, tapi harus dimakan habis. Kalau tidak dia jadi ulat. Tapi pada hari yang ke-6, karena besoknya adalah hari Sabat, dia kekal utuh untuk dimakan pada hari Sabat. Sebab mana tidak akan turun pada hari Sabat. Pembelajaran secara praktikal, lalu akhirnya bila sampai di Gunung Sinai, dituliskanlah di Leuh Batu.
Terima kasih Owen. Kita juga melihat bahwa pelajaran sekolah sabat kita mengaitkan sabat itu sebagai tanda perjanjian. Mengapa sabat? Mengapa ada sabat di dalam perjanjian? Saya Oke. persilakan Elder Norsa untuk kembali menjelaskan. Oke, terima kasih Elder. Nah, untuk memulakan, oke, saya ingin baca dalam Keluaran 31 ayat 16. Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Oke. Lepas itu saya baca ayat yang ke-12, ke-13. Katakan kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Belum cukup dengan itu. Yezekiel pasal yang ke-20. Ayat yang ke-12 dan ke-20. Mengatakan begini. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka. Menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Ayat yang ke-20. Kuduskanlah hari Sabatku, sebab itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sabat menjadi satu tanda yang amat besar. Sabat memberitahu kita bahwa Sabat ia menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Kenapa? Sebab ayat yang saya bacakan tadi menyatakannya dengan jelas. Mengapa Tuhan menggunakan Sabat sebagai tanda perjanjian? Nah, karena pemeliharaan hari Sabat ini menjadi penanda jawaban tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Hari Sabat berfungsi sebagai tanda pemisah, tanda sempadan, yang akan membuktikan bahwa adanya hubungan yang unik, adanya hubungan yang istimewa antara Tuhan Pencipta dengan mereka yang memelihara hari Sabat. Sudah tentu setiap hari itu kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap hari dalam seminggu itu memang kita memuji Tuhan. Tidak ada hari yang kita tidak berdoa. Betul. Tetapi hari Sabat adalah satu tanda yang Tuhan berikan kepada umatnya. Benar bahwa penebusan itu adalah melalui kasih karunia, kan? Bukan karena kita berbuat baik, bukan hukum itu tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Benar. Dan perjanjian Tuhan dengan umatnya adalah kasih karunia. Kita harus ingat itu. Oleh itu, hari Sabat adalah tanda keselamatan oleh karunia Tuhan. Dan dengan memelihara hari Sabat, kita mengisytiharkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah. Yaitu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kembali kepada ini. Terima kasih untuk penjelasan yang sungguh jelas sebentar tadi. Satu yang sangat penting untuk kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Elder Norsa tadi adalah memang setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah putus komunikasi dengan Tuhan. Dan hari-hari yang lain itu adalah hari yang diciptakan Tuhan. Tetapi ayat di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-16 tadi, rayakan Sabat.
bukan saja dikuduskan, tapi rayakan. Artinya suatu hari yang berbeda dari yang lain sebab dia adalah penanda aras bagaimana sebenarnya iman, kepercayaan, dan penurutan kita kepada Tuhan. Kita boleh saja bersembahyang, berada di mana-mana, memuji Tuhan, baca firman Tuhan pada bila-bila masa. Tetapi rayakan Sabat tetap menjadi tanda perjanjian ya. Terima kasih Elder Nursa. Tadi kita berbicara tentang tanda perjanjian. Yang berikut dinyatakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita bahwa Sabat itu sebagai tanda pengudusan. Bagaimana hal ini sebenarnya kita jelaskan. Kita persilakan Saudara Alwin untuk menjelaskan. Ya, Elder. Jadi kita teruskan pelajaran pada hari Rabu, tanda pengudusan. Saya ingin mulakan dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam Keluaran 31 ayat 13. Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini adalah satu firman Tuhan. Jika kita memelihara hari Sabat, itu adalah satu peringatan kepada kita bahwa kita mengetahui Tuhan dan juga kita menguduskan. Tuhan akan menguduskan kita. Nah, pelajaran kita menjelaskan ataupun menekankan dua perkara melalui ayat yang saya bacakan tadi. Satu ialah Sabat sebagai tanda pengetahuan. Dan yang kedua ialah Sabat sebagai tanda pengudusan. Dan ingin saya jelaskan kedua-dua inti ataupun poin penting yang kita ambil daripada ayat inti tadi. Yang pertama, Sabat sebagai tanda pengetahuan. Nah, pengetahuan merujuk kepada penjelasan sekolah Sabat. Pengetahuan bukan hanya merujuk kepada mengetahui fakta. Tetapi pengetahuan juga bermaksud kita mempunyai hubungan yang bermakna dengan orang yang dikenali. Maksudnya, jika kita memelihara hari Sabat, itu bermaksud kita dekat ataupun mahu mengenali Tuhan. Sebab itu dalam ayat inti itu, jika kita memelihara Sabat, itu adalah satu ingatan untuk kita terus mengetahui Tuhan. Dan ini saya pikir kita boleh tahu ataupun kita boleh lihat pada hari Sabat kita berhenti daripada semua aktiviti dan tujuannya ialah kita belajar firman Tuhan. Melalui waktu itu kita secara terus dapat mengenali ataupun mendekati diri kita kepada Tuhan. Nah, poin yang seterusnya ialah Sabat sebagai tanda pengudusan. Dalam ayat tadi juga menjelaskan memelihara hari Sabat, Tuhan akan menguduskan kita. Saya coba mencari maksud apa itu perkataan menguduskan kamu. Dan saya temui dalam kamus Alkitab di bahagian belakang itu. Dan ini maksud dia. Maksud menguduskan umat ialah memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Maksudnya di sini, jika kita terus memelihara hari Sabat, itu bermaksud kita terus ataupun itu melayakkan kita untuk menjadi milik Tuhan. Maksudnya, jika kita memelihara hari Sabat, itu adalah satu tanda yang Tuhan ini pemilik kita. Jadi saya rasa itu Elder adalah satu tanda kepada kita. Kenapa kita perlu memelihara hari Sabat. Terima kasih Alwin di atas penerangan tadi. Tanda pengudusan. Kalau kita tidak memperuntukkan waktu untuk Tuhan, Tuhan tidak dapat menguduskan kehidupan kita. Yeah. Kalau kita kembali kepada Keluaran pasal 31 ayat 13,
di bahagian ujungnya dikatakan, sebab itu peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Maknanya kalau kita memelihara Sabat, Tuhan mau menguduskan kita. Tidak memelihara Sabat, pengudusan itu mungkin ya tidak dapat berlaku ya. Sesuai dengan nas ini. Ada tambahan dari Elder Norsa mengenai pengudusan sedikit lagi. Rasanya nanti disambung waktu Oke, bagian saya. kita teruskan ya. Baik, di dalam pelajaran kita yang seterusnya, suatu tanda peringatan atau mengingati Sabat. Ya, itu sebab dia tidak menjawab langsung apa yang saya kemukakan tadi, karena di situ ada kesinambungannya. Keluaran 20 ayat yang ke-8 katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi terus saja terpahat di sana perkataan ingat dan kuduskan. Silakan Puan Norsa untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya. Oke. Keluaran 20 ayat 8. Pendek saja dia punya kata-kata ini. Dia kata apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Titik. Oke. Dalam ke-10 hukum. 10 hukum ya. Satu-satunya yang bermula dengan perkataan ingat adalah yang saya baru bacakan tadi. Yang lain semua jangan. Tapi yang ini bermula dengan ingat. Ini macam yang mama mau kasih marah anak. Ingat begitu. Bila saya secara pribadi, bila saya membaca ini, dalam pikiran saya, Tuhan dalam kemahatauannya, dia tahu bahwa manusia ini akan lupa. Manusia sekarang dan yang waktu ke-10 hukum ini diberikan, Tuhan mahu umat Israel yang keluar dari Mesir itu ingat. Sebab mereka sudah lupa. Dan perkataan yang sama untuk kita juga. Ingat. Dan kuduskan hari Sabat. Nah, penggunaan kata ingat di sini mendorong kita yang pertama supaya kita kembali kepada penciptaan. Oke, apabila Sabat itu ditetapkan, ingat bahwa Sabat itu dimulakan jauh pada waktu awal pada mula pertama penciptaan. Satu. Kedua, perintah ini bukan sahaja menekankan kepada kita untuk ingat, tapi hari Sabat harus diperhatikan, harus dipelihara. Tidak cukup dengan ingat. Harus kuduskan. Harus pelihara. Harus perhati. Pada hari Sabat, kita melupakan segala pekerjaan kita. Yang bertimbun-timbun sepanjang 6 hari kita bekerja pada hari Sabat. Kan Elder kata tadi dalam pembuka. Sabat itu seperti paku. Ya, hari Sabat datang pada setiap minggu seperti paku. Sibuk macam manapun, hari Sabat sudah sampai. Yes. Mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan dan memelihara hari Sabat itu. Dan pada hari Sabat itulah kita melupakan semua tentang diri kita. Ya. Pada hari Sabat, kita memperhatikan keperluan orang lain. Pada hari Sabat, kita bersama-sama bersekutu
dalam persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Perkara yang ketiga, mengingati hari Sabat mengarahkan perhatian kita ke hadapan. Oke. Yaitu mereka yang memelihara Sabat mempunyai masa depan yang indah bersama-sama dengan Dia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sesungguhnya Sabat adalah tanda yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita cipta itu, Tuhan yang kita sembah, maafkan saya, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Banyak Tuhan yang disebut orang. Banyak Tuhan yang disebut dengan nama yang sama. Tapi Tuhan atas hari Sabat adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kembali kepada Elda. Terima kasih Elda Norsa. Di masa lalu, Sabat mengingatkan kita pada penciptaan. Tiada Sabat, tiada penciptaan. Dan mungkin unsur lain boleh klaim yang mereka menciptakan. Tetapi karena ada tanda Sabat, maka penciptanya dikenali. Di masa ini kita menikmati waktu khusus persekutuan dengan Tuhan ketika kita memeliharanya dan menguduskan. Jadi suasana pengudusan ini adalah berkat dan nikmat persekutuan dari Tuhan. Dan daripadanya kita menjadi kudus. Tuhan menguduskan kita. Dan Tuhan menguduskan kita untuk mempersiapkan kita kepada surga kekal yang tidak pernah putus dari kekekalan sampai kekekalan, memelihara dan menguduskan Sabat. Bukan arti kata Tuhan itu merasa letih, tetapi Tuhan mengkhususkan Sabat itu sebagai suatu hari untuk dirayakan, diistimewakan, seintimnya hanya antara Tuhan dan manusia. Dan di dalam Wahyu mengatakan, Sabat adalah meterai, tanda dan identiti, kesetiaan umat-umatnya. Dan ini adalah perkataan yang benar, yang tidak dapat digantikan oleh manusia. Sabat adalah meterai. Sebab itu, pemeliharaan, pengudusan Sabat adalah identiti umat yang benar akhirnya. Nah, kepada kita semua yang ada pada hari ini, kita boleh klaim bahwa setiap hari kita menguduskan hari-hari itu sama dengan kita menguduskan hari Sabat. Malahan kita menjadikan suatu hari lain yang sama setanding dengan Sabat. Tetapi Sabat di dalam Alkitab, Sabat mingguan adalah rasa hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan kepada kita. Sebenarnya saudara-saudara, para pendengar sekalian, banyak juga hari-hari lain yang digelar sebagai Sabat di sepanjang Alkitab. Tetapi sebelum bangsa Israel keluar daripada Mesir, hanya ada satu Sabat. Tetapi waktu mereka keluar daripada Mesir, ada beberapa perayaan yang mereka juga kenali sebagai Sabat. Tetapi itu telah terhenti ketika Yesus menyempurnakan tugasnya sebagai Tuhan Juru Selamat yang mati di kayu salib. Tetapi Sabat penciptaan, meterai Tuhan, kekal dari kekekalan sampai kekekalan. Ellen G. White katakan begini di dalam Testimony for the Church, disebutkan sebagai berikut, berkat-berkat besar dilingkupi dalam pemeliharaan Sabat. Dan Allah inginkan agar hari Sabat menjadi hari sukacita bagi kita. Ada sukacita pada lembaga Sabat. Tuhan memandang dengan puas terhadap pekerjaan tangannya. Semua hal yang Dia telah ucapkan ketika menciptakan, di akhirnya ada perkataan sangat baik. Kejadian 1 ayat 31 ada menyebutkan hal ini.
Nah, surga dan bumi dipenuhi dengan sukacita. Bapa surgawi kita berkeinginan melalui ketaatan pada hari Sabat untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang dirinya. Dia ingin agar hari Sabat mengarahkan pikiran kita kepadanya sebagai Tuhan yang benar dan hidup, dan bahwa dengan mengenalnya kita dapat memiliki hidup dan damai sejahtera. Ini kata-kata Ellen G. White bercakap mengenai berkat hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat penonton dan pendengar Tingkan Media. Sebentar tadi kami telah bersama-sama dengan Anda untuk intipati pembelajaran Sekolah Sabat. Sabat yang ke-9 dengan tajuk tanda perjanjian yang lebih berfokus kepada Sabat. Terima kasih kepada Elda Norsa yang bersama-sama membahaskan pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini. Begitu juga dengan Saudara Alwin yang bersama memberikan intipati pembelajaran Sekolah Sabat. Saya mengajak para penonton bersama dengan kami untuk doa penutup, dan saya persilakan IIT Alwin untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata di surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pelajaran Sabat ini, sekali lagi kami diingatkan, Sabat adalah hari kudus Tuhan, yang Engkau berikan untuk kami pelihara, sehingga kami terus layak menerima berkat dan juga pimpinan daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kami melalui pelajaran ini sentiasa mempunyai hati kerinduan untuk terus memelihara dan menjaga hari Sabat yang Engkau sudah sediakan untuk kami semua. Berkatilah pelajaran ini ya Tuhan. Semuanya kami minta dan serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tingkan Media mengucapkan berbanyak terima kasih atas kebersamaan para pendengar dan penonton untuk terus kekal bersama dengan kami dalam pelayanan pembelajaran Sekolah Sabat. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kru, rekaman, dan penerbitan Tingkan Media yang setia dan diberkati untuk menjadi pelayan Tuhan bagi Tingkan Media Gereja SDA Parapat ini. Sampai kita berjumpa kembali, dan saya ucapkan shalom kepada semua.